Baik, kita mulai pada tutorial kita yang kedua ini. Itu tentang akuntansi, tetap di akuntansi mudhorobah. Di akuntansi mudhorobah kita lanjutkan, kasusnya adalah Pak Amin dan Bu Aminah. Kita masuk ke triwulan yang kedua. Di triwulan kedua ini itu sama sebenarnya dengan triwulan yang pertama. Hanya saja di besarnya laba kotor yang dicapai itu yang lebih besar dibandingkan pada triwulan yang ke satu. Jadi kalau singkat saja berarti nanti pada saat awal pertama kali di awal triwulan ini, karena pada triwulan pertama sebelumnya itu ada piutang ya, piutang bagi hasil sebesar 16 juta yang belum dibayar kepada investor. Maka nanti di sini Bu Aminah pada awal triwulan kedua itu dia akan mencatat eh, pembayaran ya, pembayaran hak pihak ketiga atas bagi hasil yang belum dibayar hasil sebesar 16.000, sehingga dia mendebet hak pihak ketiga atas bagi hasil yang belum dibagikan 16.000 pada kas 16.000. Sedangkan Pak Amin sebagai investor dia akan mencatat kasnya itu didebet 16.000, kemudian piutang bagi hasilnya dikredit sehingga hilang ya. Nah, sudah lunas ya. Maka ini 16.000. Nah, kalau efeknya apa di transaksi ini? Kalau kita lihat efeknya transaksi ini di neraca awal bulan, maka di sini di neracanya Bu Amina itu kewajiban tentang hak pihak ketiga atas sebagai hasil ini sudah hilang ya, sehingga kasnya ini akan berkurang, kemudian yang lainnya tetap. Sehingga ini adalah kondisi neraca di awal triwulan kedua ketika Bu Aminah telah membayar kewajibannya hak pihak ketiga atas sebagai hasil tadi. Nah, sekarang bagaimana pencatatannya untuk keuntungan yang 8 keuntungan yang terjadi di sini di triwulan kedua. Itu kalau kita lihat di sini, nah, ini kasnya pada penjualan 80.000, kemudian HPP pada persediaan 20.000, kemudian beban operasionalnya pada kas 5.000. Sehingga di sini kalau kita lihat di laporan laba ruginya itu akan muncul penjualan 80.000, HPP 20.000, kemudian ada laba kotor sebesar 60.000. Nah, kemudian ada hak pihak ketiga ada sebagai hasil yaitu 24.000. Ini adalah 40% dari laba kotornya di sini. Laba kotor yang 60 juta ini. Nah, nanti kemudian ini ada pendapatan mudorib ya, kemudian ada beban operasional sehingga laba bersihnya yang diterima Bu Amina sebagai mudorib adalah 31 juta. Nah, sehingga nanti kalau kita lihat di dalam untuk pengakuannya di sini atas hak pihak ketiga atas sebagai hasil ini yang 24 ini, maka Bu Amina akan melakukan jurnal yaitu hak pihak ketiga atas sebagai hasil sebesar 24 juta, kemudian hak pihak ketiga atas sebagai hasil yang belum dibagikan sebesar 24 juta. Sedangkan Pak Amin itu akan mencatat adanya piutang bagi hasil sebesar 24 juta, kemudian pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar 24 juta. Nanti kemudian di akhir triwulan ini setelah proses bagi hasil tadi dilaporkan, kemudian nanti Bu Aminah akan melakukan closing entries ya. Closing entries-nya di sini pertama closing entries penjualan pada laba rugi 80, kemudian laba rugi pada HPP 20 juta, kemudian laba rugi pada hak pihak ketiga sebagai hasil 24 juta, kemudian laba rugi pada beban operasional 30 juta, dan ini yang kalau yang jurnal 1, 2, 3, dan 4 ini adalah fungsinya untuk menjadikan akun penjualan, akun HPP, akun hak pihak ketiga sebagai hasil, dan akun beban operasional akan menjadi nol pada akhir periode. Nah, sedangkan di sini adalah yang jurnal terakhir ini jurnal untuk mentransfer laba bersih sebesar 31 juta ini yang berhasil dihasilkan oleh Bu Aminah ke dalam akun modal Bu Aminah.
Sehingga nanti di akhir triwulan neracanya adalah seperti ini. Nah, jadi nanti akan ada kewajiban ini HPA sebagai yang belum dibagikan 24 juta, kemudian dana sirkat temporer tetap. Nah, di sini ekuitasnya kalau kita lihat tadi di neraca awalnya ekuitasnya itu hanya 19 juta karena ada penambahan laba bersih sebesar 31 juta tadi, maka di sini ekuitasnya untuk modal Bu Aminah itu bertambah menjadi 50 juta. Sedangkan eh, ini sehingga totalnya baik di sisi aset maupun di sisi kewajiban dana sikat temporer dan ekuitas ini 274 juta. Jadi itu adalah di triwulan kedua. Jadi antara triwulan 1 dan triwulan 2 ini sebenarnya tidak ada perbedaan sama karena sama-sama mengalami keuntungan. Nah, sebelum kita lanjutkan pada triwulan 3, nanti di triwulan 3 ini itu sedikit berbeda kasusnya dengan triwulan 1 dan triwulan 2. Untuk triwulan 3, silakan simak video tutorial berikutnya ya, jangan lupa nanti disaksikan kembali untuk video bagaimana triwulan ketiga. Karena di triwulan ketiga ini itu ada eh, rugi ya, ada rugi. Nanti ruginya ada dua skenario yang akan kita jadikan dasar. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Nanti kita ketemu lagi di tutorial berikutnya untuk triwulan ketiga.